warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi di channel kami Kang Denzila. Dan kami sekarang membahas tentang kesaktian ya. Dan sebelum menceritakan anak manusia ini, kesaktian itu yang kami cari secara spiritual ya. Di zaman dulu, mungkin di zaman peperangan, mungkin kesaktian itu untuk menjaga diri ataupun untuk menahan dari serangan dan mempersiapkan diri dari segala hal-hal yang tidak diinginkan ya. Namun kesaktian itu, entah itu dari ilmu putih ataupun hitam, tidaklah sangat mudah menurut spiritual kami. Pasti ada tahap-tahapnya dan tingkat-tingkatannya dan sebagainya ini. Nah, itu yang kami cari menurut spiritual kami ya. Dan bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Mari kita mulai ceritanya dengan menceritakan anak manusia ini yang ada yang bilang punya kesaktian ataupun dan sebagainya ya. Mungkin anak manusia ini tidak mempunyai lah seperti kesaktian dan sebagainya ini. Mungkin ada anugerah ataupun diberikan anugerah dan titipan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang mungkin ucapannya, pembicaraannya menjadi seperti yang dibilang oleh Al-Quran ya. Maaf, saya cuman bilang seperti kun payakun, yang dibilangnya seperti jadi ataupun ucapannya menjadi sabda dan sebagainya ini. Dan itu yang tentunya dijalankan dengan menjalankan yang baik, memberikan yang terbaik, juga mencari yang terbaik juga, yang baik-baik saja, dan menghindari, menjauhkan dari segala salah ataupun yang akan menjadi masalah olehnya. Selalu dihindari dan menghindari dari rasa salahnya, bersalahnya. Ya, jadilah itulah hanya mencari dan berusaha, dan selalu yang tentunya menghindari dari kesalahan ya, dan mencari kebenaran walaupun dia tidak menentuin merasa benar ataupun menjadi orang benar. Hanya mencari kebenaran yang dia cari ini. Dan yang kami cari, kami buatkan cerita dan video ini, apalagi di zaman modern ini. Kesaktian itu seperti pudar ataupun seperti memudar, yang mungkin kalau menurut orang dulu, zaman dulu itu pastilah ada tahapan-tahapannya, ujiannya, rintangan dan hadangannya, entah itu dari ilmu putih ataupun ilmu hitam dan sebagainya ini. Dan di zaman modern ini cukuplah kita bekerja baik-baik, tekun, rajin, jujur, tanggung jawab, jauh dari rasa ngeluh apapun kerjaannya, entah itu dari pekerjaan kecil seperti pekerja dalam melaksanakan keproyekan ataupun dan sebagainya. Bila itu menekuninya, melakukan dan mengerjakannya dengan sebaik-baik dan sebenar-benarnya, jujur, tekun, rajin, jauh dari rasa keluh kesah dan mengeluh, pastilah akan mendapatkan buahnya dan hasilnya. Juga bisa membagikan untuk kedua orang tuanya, keluarganya, saudara-saudaranya dan sebagainya ini.
itulah mungkin yang bilang seperti orang tulang punggung ataupun membanggakan kedua orang tuanya dan keluarganya, karena membawa kesaktian itu, apalagi menjadi jagoan itu, sangatlah pastilah ada rintangannya, bakal ada ujiannya dan cobaannya. Di zaman modern ini cukuplah itu ke tetangga, ke teman-teman ataupun ke saudara kerabat yang ada dimanapun berada, selalu berbuat baik, selalu memberikan yang terbaik, selalu mengerti, memahami apa yang dilakukan, dikatakan, diperbuat oleh lawan jenisnya, yang seperti bersosialisasi, saling bertukar pikiran, saling melengkapi, saling memberi juga mengasihi. Nah itulah di zaman modern ini mungkin seperti hilang sejenak ya, seperti jati diri ataupun saling membantu dan menolong, juga memberi dan mengasihi, bukannya hilang tapi sementara, tiba-tiba ataupun seperti memudar kemarin-kemarin, lupa akan dan lupa. Tapi kami buatkan cerita dan video ini semoga menjadi bahan renungan ya, karena semuanya juga proses tentunya. Nah itulah yang mungkin yang kami telusurin ini, memudar ya, seperti saling berbagi, memberi juga mengasihi, menolong ke sesama. Dan bila ada yang salah, yang berbuat salah, misalkan temannya, saudaranya ataupun keluarganya, dirundingkan ataupun bisa dibicarakan dengan baik-baik, yang sebenar-benarnya apa yang sudah dilakukannya dan dikerjakannya, lalu dituntun, dibimbing, diaping agar menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Nah itulah di zaman milenial ini yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya, keluarganya, ataupun bisa menjadi teman-teman ataupun saudara-saudaranya, saling melengkapi, memberi juga mengasihi, dan membantu juga menolong. Itulah yang pastinya dikatakan sebagai pahlawan, sebagai orang yang benar-benar tentang arti kehidupan ini. Nah di sini dulu ya cerita dari kami ini. Si anak manusia ini kemungkinan di jalan langkah hidupnya hanyalah mendapatkan anugerah dan dianugerahinya, dan mungkin ini semuanya hanyalah titipan. Dan bila sudah saat dan tibanya si anak manusia ini akanlah habis waktunya, tiba saatnya akan dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa dan menghadapi Tuhan Yang Maha Esa. Dan janganlah diikuti, janganlah dipuja-puja si anak manusia ini, Satrio Piningit ini, sang terpilih ini. Cukuplah satu Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipuja, disembah. Apa yang sudah diajarkannya, diterangkannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah di sini dulu ya cerita dari kami ini, dan bila ada kesalahan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.